channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etian Rostiani. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Amanah Ratu Pantai Selatan. 20 Februari 2016. Pada saat itu saya bersama rombongan yang berjumlah 8 orang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu di daerah Sukabumi. Tujuan perjalanan kami adalah karena rasa penasaran tentang berita yang beredar dan yang didengar saat sebelum saya terjun langsung ke dunia metafisika atau supranatural. Mungkin tidak sedikit orang yang sudah membicarakan dan meyakini hal ini, yang katanya bahwa di kamar 308 Hotel Ina Samudra Big itu adalah tempat bagi siapapun yang mempunyai maksud atau keinginan. Terlebih saya pernah mendengar bahwa ada seorang yang sakit secara tidak wajar dan katanya tidak bisa disembuhkan karena itu adalah kiriman dari seorang dengan bantuan Ratu Pantai Selatan. Dalam benak saya penuh dengan pertanyaan, apakah benar seperti itu? Apakah pesugihan yang banyak dikatakan orang memang benar karena memuja Ratu Pantai Selatan? Apakah jika kita menginginkan jodoh harus melakukan ritual dan meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan? Serendah itukah peran dari seorang ratu yang terkenal sebagai salah satu sosok legenda yang sampai kini masih dipercaya di semua kalangan masyarakat? Sosok terkenal kuat, disegani sekaligus dibenci oleh sebagian pihak. Dan apakah benar bahwa di kamar 308 itu kita dapat bertemu dengan sosok sang ratu tersebut? Mungkin untuk menguak semua pertanyaan itu saya harus langsung pergi ke sana. Saya meminta kepada ibu angkat saya yang berdomisili di Jakarta untuk mendampingi saya melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu, supaya apa yang menjadi pertanyaan selama ini terjawab. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan. Setelah mencari hari yang tepat agar tidak mengganggu pekerjaan, pada hari Sabtu 20 Februari 2016 ibu angkat saya tiba di Jakarta sekitar jam 1. Pada hari Sabtu 20 Februari 2016, ibu angkat saya tiba di Jakarta sekitar jam 1 siang bersama satu orang temannya dan satu orang teman saya yang mau ikut karena kebetulan libur kerja. Padahal jadi sopir, soalnya tidak ada yang bisa membawa mobil. Setelah ibu angkat saya istirahat di rumah, kami pun berangkat jam 4 sore. Seusai melaksanakan sholat asar, jalur yang kami tempuh adalah jalur lintas selatan karena lebih dekat dari tempat tinggal saya. Di perjalanan sempat sedikit terhambat karena ibu angkat saya muntah-muntah. Mungkin karena sudah melakukan perjalanan yang cukup lama dari Jakarta, ditambah jalanan yang berkelok-kelok sehingga membuatnya seperti itu. Kami sempat berhenti di sebuah masjid untuk beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan. Jalan mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang.
Sekitar jam setengah 11 malam, entah memasuki daerah apa seperti hutan karena sisi kiri dan kanan dipenuhi pepohonan. Keadaannya cukup gelap berkabut. Saya lihat ibu angkat saya, temannya dan keempat keponakan saya yang pada saat itu ikut sudah tertidur pulas. Teman saya yang mengemudikan mobil tiba-tiba mengatakan bahwa bensin tinggal sedikit lagi. Dia khawatir kalau pom bensin masih jauh. Lumayan bikin panik karena kita tidak tahu daerah itu dan sama sekali tidak ada orang di sekitar untuk ditanyakan jarak pom bensinnya masih jauh atau tidak. Saya mencoba membuka Google Maps, tapi ternyata sinyal di daerah itu mati. Dari arah depan terlihat ada seseorang berperawakan seperti nenek-nenek yang membawa kayu bakar di atas kepalanya. Teman saya sempat bertanya, "Apa kita tanya saja kepada orang itu?" Saya pun menjawab, "Coba tanya saja kalau berani. Tapi ini sudah larut malam, jalanan sepi, dan rasanya tidak wajar kalau masih ada orang yang mencari kayu bakar." Teman saya pun bergidik dan mengurungkan niatnya. Akhirnya kami pun mendahului orang itu dan ternyata memang bukan orang. Kami tidak melihat rupanya seperti apa dan setelah agak jauh terlewati, di spion mobil terlihat orang itu tiba-tiba menghilang. Teman saya menepuk keningnya dan mengatakan untuk tidak jadi bertanya. Kemudian dia kembali tancap gas dengan berharap segera menemukan pom bensin. Tidak lama setelah kami melewati hutan, jalanan kembali ramai karena ternyata sudah memasuki kawasan Pelabuhan Ratu. Kami pun menemukan pom bensin. Sambil menunggu mengisi bensinnya, saya membangunkan ibu angkat saya dan mengatakan sebentar lagi kita akan sampai. Tepat jam 12 malam setelah memarkirkan mobil, kami beranjak menuju musola yang berada di dekat pantai. Kami tidak langsung menuju hotel. Bergantian kami melaksanakan sholat isya. Saya kebagian giliran kedua bersama 3 orang keponakan saya dan menunggu di luar. Sambil menunggu giliran, ketiga ponakan saya melihat-lihat sekeliling. Saat itu pantainya tidak terlalu terlihat karena gelap. Hanya suara deburan ombak besar yang terdengar. Keadaan cukup sepi. Mungkin karena sudah larut malam. Saya duduk di teras musola dan sempat mengatakan kepada ketiga ponakan saya agar tidak memasuki bibir pantai karena takut berbahaya. Tidak lama perasaan saya tiba-tiba merasa sangat sedih. Sampai saya bertanya kepada diri saya sendiri, ada apa ini? Saya tidak bisa menahan rasa sedih yang saya rasa sampai pada akhirnya saya menangis. Ibu angkat saya dan yang lainnya sudah selesai sholat dan menghampiri saya. Mereka kaget karena melihat saya menangis sampai terisak-isak. Mereka pun bertanya kenapa. Dengan terbata-bata saya menjawab tidak tahu. Saya tidak bisa melawan perasaan sedih yang tiba-tiba muncul. Ibu angkat saya mencoba menenangkan saya dengan mengelus-ngelus kepala dan punggung saya. Setelah saya merasa tenang, saya menghapus air mata saya dan perasaan sedih itu pun hilang. Ketiga keponakan saya datang menghampiri. Mereka bilang kalau mereka melihat 2 orang muda-mudi sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh di semak belakang musola. Keponakan dan teman saya sempat akan menegur mereka, tapi tiba-tiba ada sosok yang datang berparas sangat cantik, tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, seolah menyambut kedatangan kami. Hanya saya dan ibu angkat saya yang melihat. Kami pun mengucapkan salam. Sosok tersebut menjawab salam kami dengan suara yang lembut dan kemudian berkata, "Mohon maaf, kalian datang kemari dengan niat yang baik, tapi malah melihat sesuatu yang tidak pantas. Alam sudah banyak dikotori oleh perbuatan maksiat dan kezoliman.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat seperti itu. Saya dan ibu angkat saya hanya bengong karena masih terkesima dengan sosok yang kami lihat. Setelah itu keponakan saya menepuk bahu saya dan ibu angkat saya sehingga kami pun tersadar. Mereka bertanya kenapa kami bengong. Ibu angkat saya mengatakan bahwa barusan ada yang datang dan beliau menyambut kedatangan kita. Setelah itu saya dan keponakan saya yang belum sholat memasuki musola. Setelah selesai sholat sekitar jam 1 lebih kami pun beranjak menuju hotel. Sesampainya di parkiran hotel, teman saya mengatakan biar dia saja yang duluan ke hotel untuk bertanya apakah kami bisa memasuki kamar 308. Kami pun menunggu di parkiran. Cukup lama kami menunggu. Teman saya kemudian datang. Dia mengatakan awalnya dari pihak resepsionis tidak mengizinkan untuk masuk. Tapi teman saya bilang bahwa dia bawa orang dari Jakarta. Setelah cukup lama negosiasi, akhirnya mereka memberikan izin tapi hanya memberi waktu selama 15 menit. Kami bergegas untuk memasuki hotel. Saat itu hanya saya, keponakan saya 1 orang, ibu angkat dan teman saya yang memasuki hotel. Saat pertama memasuki hotel, suasananya sangat sepi. Hanya ada beberapa orang resepsionis dan security yang menyambut dan menyapa kami. Kemudian ada 2 orang pria berbadan tegap dan berbaju serba hitam yang merupakan penjaga kamar mempersilahkan kami untuk menuju kamar 308. Saat kami sampai, salah satu dari penjaga itu berkata bahwa kami dilarang mengambil foto saat berada di dalam kamar dan bertanya, apakah di antara saya dan ibu angkat saya ada yang sedang halangan atau sedang head? Saya bilang tidak. Akhirnya mereka membuka pintu kamar dan mempersilahkan kami masuk. Setelah kami berada di dalam kamar, penjaga itu kemudian menutup pintu kamar. Mereka pikir mungkin kami akan melakukan ritual. Saat masuk tadi kami mengucapkan salam. Kemudian kami duduk di depan lukisan yang ada di kamar tersebut. Suasana kamarnya sedikit temaram karena hanya memakai lentera dan lumayan pengap karena bau dupa yang menyengat. Terlihat ranjang di dekat pintu masuk dengan spray dan kelambu serba hijau. Tepat di depan kami pun ada bunga melati dan bunga sedap malam di dalam pot yang berwarna keemasan, buah-buahan segar, dan beberapa lembar uang di sebuah wadah. Saya sempat berpikir, untuk apa semua ini? Pokoknya keadaan kamar itu sama seperti yang ada di foto-foto yang sudah banyak beredar. Kami pun mulai bermeditasi, berdoa kepada Allah supaya kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami, dan berharap sosok yang tadi sempat menemui kami di pantai berkenan untuk hadir kembali. Setelah beberapa menit saya berdoa, tiba-tiba saya merasa bahwa lantai kamar itu seperti bergetar. Tapi saya belum merasakan ada yang datang. Saya terus memejamkan mata sambil berzikir. Baru sekitar 10 menit kami berada di dalam kamar, kami dikagetkan dengan suara yang mengetuk pintu. Kemudian pintu terbuka dan penjaga yang tadi mengatakan bahwa waktu kami habis padahal baru 10 menit. Kami pun akhirnya keluar dari kamar. Saat di depan pintu saya melihat ada 3 orang wanita. Yang satu masih remaja menggandeng tangan wanita di sampingnya, mungkin ibunya. Dan yang satu wanita dengan badan tinggi besar memakai baju serba hitam. Mereka dipersilahkan masuk oleh penjaga, dan kami beranjak pergi dengan di antara salah satu penjaga. Setelah berpamitan kepada penjaga, kami menuju parkiran. Saya sempat berkata, rasanya tidak puas.
kita belum dapat apa-apa. Rasa penasaran saya masih belum terjawab. Keponakan saya mengatakan, yang penting kita sudah berkunjung dan melihat langsung kamar tersebut. Kemudian ibu angkat saya berkata, itu yang tadi mungkin orang yang berniat untuk meminta dimudahkan dalam mencari jodoh. Dan yang berbaju serba hitam itu pembimbingnya. Masih agak jauh dari tempat parkiran, tiba-tiba ibu angkat saya berhenti dan mengatakan kalau ia merasa pusing. Kemudian ibu angkat saya pingsan. Saya tahan kepalanya di paha saya, dan yang lain membantu untuk menyadarkan. Tidak berapa lama kemudian ia pun tersadar, kemudian menangis sejadi-jadinya. Sampai ada security yang menghampiri kami dan bertanya kenapa. Kami menjawab tidak ada apa-apa. Akhirnya security itu diajak ngobrol oleh teman saya. Setelah teman saya menjelaskan bahwa ibu angkat saya biasa seperti ini, akhirnya security itu pun pergi. Saya berusaha untuk membuat ibu angkat saya tenang, dan kejadiannya sama seperti tadi saat saya menangis di depan musola. Setelah itu ibu angkat saya akhirnya tenang. Sosok yang tadi muncul kembali, tapi ada yang berbeda. Kalau tadi ia sempat tersenyum, sekarang wajahnya penuh kesedihan bercampur amarah. Ia berkata, "Apa yang kalian lihat tadi itu bukan merupakan yang sebenarnya. Saya sangat prihatin dengan kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Banyak dari mereka yang mengatasnamakan saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Kalau memang mereka mempunyai sebuah keinginan, mengapa tidak langsung meminta kepada Allah? Saya pun sama seperti kalian. Tugas saya hanya untuk beribadah kepada Allah dan berharap ridhonya. Saya hanya sebagai perantara Allah untuk menegakkan kebajikan dan membantu orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau kalian punya rezeki, pakailah untuk kebutuhan kalian dan keluarga kalian. Jika terlebih, kalian bisa membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan. Tidak harus diberikan kepada saya, karena saya tidak membutuhkan itu. Saya pun tidak memakan makanan seperti yang kalian makan. Jangan menjadikan sesuatu menjadi tidak bermanfaat dan mubazir. Semoga kalian cukup kuat untuk tidak mengikuti jalan yang tidak benar." Setelah mengatakan hal seperti itu, lantas sosok itu pun secara perlahan menghilang dan saya tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang disampaikannya benar-benar jawaban yang saya harapkan. Kemudian kami kembali menuju parkiran. Saya bertanya apakah kita akan langsung pulang atau mencari penginapan untuk beristirahat. Karena teman saya mengatakan kalau hari Senin dia harus masuk kerja, makanya diputuskan untuk langsung pulang saja. Tapi kali ini kita lewat jalur Bandung. Di tengah perjalanan saya memikirkan kembali apa yang telah saya dengar. Sebuah amanah yang mengandung makna begitu dalam. Hartaku amanahnya, yang tak pernah kuberikan pada para manusia yang mempunyai hati dua, pikiran dua, dan berbadan dua, yang nantinya membawaku ke jalan murkanya. Tapi akan aku berikan hartaku pada manusia bumi yang punya hati satu, akal satu, dan badan satu, karena hanya mereka yang akan mendapat jalan pahala menuju ampunannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Amanah Ratu Pantai Selatan. Semoga kisah ini bisa menjadi pemahaman buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.